perundungan, bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Beberapa waktu lalu gue ngeliat ada satu video yang bikin gue mikir, bikin gue prihatin, bikin gue bertanya-tanya terhadap video tersebut. Ada beberapa remaja yang mereka tuh ngasih reaksi terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu kejadian yang nggak semestinya gitu. Mereka bercanda, mereka pakai ekspresi yang menurut gue dingin banget terhadap suatu peristiwa yang bener-bener harusnya tuh ini bukan candaan, ini tuh hal yang serius. Dan pas gue ngeliat video itu, gue langsung diem dan ada satu pertanyaan di benak gue. Emang iya, emang bener, anak muda di zaman sekarang itu udah nggak peduli sama orang lain. Sebenarnya pertanyaan ini ada di benak gue buat nyari tahu emang empati ada nggak sih di tengah generasi yang besar, di tengah generasi yang semuanya di era digital ini. Dan apa ini cuman omongan doang yang beredar di masyarakat gitu? Emang ada bukti ilmiahnya? Dan yang paling penting, kalau misalnya emang ada pergeseran, kita bisa ngelakuin apa? Biar generasi selanjutnya tuh tetap ada gitu loh, rasa empatinya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, mending kita samain dulu persepsi kita soal empati. Nah, empati itu sebenarnya udah lama banget konsepnya. Dan ini udah dipelajarin sama psikologi, udah dipelajarin sama sosiologi. Dan sederhananya, empati itu sebuah kemampuan yang luar biasa yang dimiliki sama manusia. Gampangnya gini, empati itu kemampuan buat memposisikan diri kita sebagai orang lain. Buat ngertiin orang lain, baik itu dari pikiran, dari perasaan, atau pengalaman mereka. Nah, kemampuan ini punya dua bagian utama yang saling melengkapi. Pertama, ada yang namanya empati kognitif atau bahasa kerennya tuh perspective taking. Empati kognitif ini berfungsi untuk kita mengerti sudut pandang dan pikiran orang lain tuh secara logis. Kedua, ada yang namanya empati afektif atau bahasa kerennya empati concern. Nah, kalau empati afektif ini lebih ke kemampuan kita buat ngerasain atau kita sharing emosi ke orang lain. Nah, kayak kita punya rasa simpati atau kita punya peduli sama orang lain pas mereka lagi susah, lagi sedih, lagi seneng, atau apapun itu. Itu tuh pasti ngelibatin perasaan. Nah, dengan kita melibatkan perasaan ini, kita bisa merespon emosional kita dengan apa yang dialamin sama orang lain. Makanya kalau misalnya teman-teman semua sadar, orang-orang yang punya empatinya lebih tinggi itu biasanya mereka lebih menunjukkan sifat yang positif ketika berinteraksi. Misalnya, mereka cenderung menjadi pendengar yang baik atau mereka biasanya bisa berusaha lebih keras buat ngertiin perasaan lawan bicaranya. Dan kalau misalnya teman-teman paling notice, itu mereka tuh suka nolong tanpa pamrih. Sebenarnya motifnya cuman karena ya mereka peduli aja sama kesejahteraan orang lain dan jarang yang mengharapkan sesuatu ketika membantu orang. Makanya nggak heran kalau misalnya orang yang empatis itu nggak milih-milih teman. Pertemanan dibangun berdasarkan hati mereka dan kadang mereka bisa ngerasain apa yang orang lain rasain gitu. Dan gue sampai sekarang pun gue masih belajar buat berempati dengan orang lain. Nah, empati itu ibaratkan kayak pondasi buat hubungan yang lebih kuat, buat hubungan yang lebih harmonis. Mau itu lu di keluarga, lu di pertemanan, mau lu di tempat kerja. Intinya empati itu penting banget buat ngebantu ngurangin masalah, atau misalnya lu pengen ningkatin komunikasi, bahkan lu pengen deket sama orang lain. Dan di lingkup masyarakat yang lebih gede, empati itu jadi tiang utama peradaban dan yang beradab dan harmonis gitu. Nah, empati juga bisa ngebantu kita buat bikin karakter kita tuh lebih kuat dan positif dan bisa ngedorong kita biar jadi solusi gitu di berbagai masalah sosial. Makanya penting banget buat teman-teman pahamin, empati itu bukan sifat yang udah dari lahir doang dan nggak bisa diubah. Empati itu kayak otot. Lu training, lu latih, maka
dia bisa dikembangin dan dia tuh bisa diasah sepanjang hidup lu. Makanya banyak peneliti-peneliti itu konsisten kalau misalnya empati itu perlu dilatih dan bisa dikembangin atau misalnya dibangun dari kecil. Nah, sekarang mari kita bahas sisi yang bikin kita semua tuh khawatir. Anggapan kalau misalnya empati di kalangan anak muda itu menurun, itu bukan tanpa alasan sama sekali, teman-teman. Beberapa penelitian emang udah nyoba ukur fenomena ini. Contohnya, ada riset di Amerika Serikat. Dia tuh ngadain riset dari 1979 sampai 2009. Dan dia nunjukin kalau misalnya empati itu berkurang besar banget. Ada beberapa faktor rumit yang diduga bikin empati generasi muda tuh makin pudar. Yang pertama dan yang paling sering banget kita omongin itu tentang teknologi sama media sosial. Jadi, generasi Z itu kan disebut sebagai generasi digital. Karena mereka gede di tengah kemajuan teknologi, di tengah kemajuan zaman, tapi ketergantungan yang masif sama suatu teknologi digital itu tuh bikin kita tuh jadi kesepian, bikin kita tuh jadi kurang berhubungan emosional dengan orang lain di dunia nyata. Makanya dengan kita banyaknya teknologi, kita makin kurang ngobrol, kita makin kurang tatap muka sama orang-orang lain. Nah, hal itu tuh bisa ngehambat kemampuan kita tuh buat berempati terhadap seseorang. Kita bisa kurang peka terhadap emosional orang. Dan media sosial, meskipun katanya bisa menyambungkan, tapi bisa juga jadi sarang buat perilaku agresif kayak misalnya cyberbullying atau bahkan kasus-kasus yang lain. Faktor selanjutnya, karena perkembangan digital ini gede banget, maka kita sebagai Gen Z itu pasti tuntutannya makin banyak. Makanya gaya hidup yang sibuk dan kita yang stres dengan perkembangan zaman ini itu tuh bikin kita tuh terlalu fokus sama diri kita sendiri. Tuntutan dari kerjaan atau mungkin kuliah atau masalah pribadi atau apapun itu bikin kita tuh jadi nggak bisa ngelihat dan ngertiin perasaan orang lain. Ini tuh bisa bikin empati kita tuh turun atau bahkan hilang karena kita terlalu mikirin diri kita sendiri. Dan mungkin ini yang terakhir teman-teman, yaitu pola asuh dan lingkungan kita. Kalau misalnya emang empati itu nggak dipupuk dari kecil, dari lingkungan keluarga atau misalnya kita sebutnya ring satu gitu ya. Misalnya kayak orang tua yang sering ngomong pakai suaranya keras atau mungkin suka ngebandingin anaknya, itu tuh bisa banget ngehambat perkembangan suatu empati. Atau mungkin di lingkungan sekolah yang bikin nggak aman, di mana bullying itu sering terjadi, itu juga bisa banget jadi masalah hilangnya empati. Tapi tunggu dulu teman-teman. Meskipun ada kekhawatiran sosial tentang empati ini yang nurun di generasi muda, tapi cerita ini nggak sepenuhnya ngasih gambaran nyata. Ada argumen kuat dan ada bukti yang jelas kalau misalnya nunjukin empati di kalangan anak muda tuh nggak sepenuhnya hilang. Bahkan nunjukin kalau misalnya mereka tuh lagi adaptasi atau bahkan lagi bangkit lagi. Nah, terus puncak empati itu ada pas dewasa. Studi lain juga nemuin kalau misalnya respon empati terhadap rasa sakit itu puncaknya justru pas usia dewasa, sekitar mungkin 20 sampai 40 tahun dibandingkan remaja atau yang lebih tua. Artinya, empati itu terus berkembang sepanjang hidup dan sangat dipengaruhi sama pengalaman sosial kita yang semakin lama tuh semakin banyak. Nah, tapi ngelihat betapa rumitnya masalah empati di kalangan anak muda ini, jelas banget kalau misalnya usaha buat kita bangunnya tuh harus dilakukan secara menyeluruh dan harus ngelibatin banyak pihak. Dari mulai keluarga atau lembaga atau apapun itu, kita tuh harus bikin ekosistem tuh bareng-bareng. Nah, makanya kalau misalnya di keluarga, kita tuh penting banget buat mupuk dari kecil, buat menuhin kebutuhan emosi, buat ngajarin apa itu emosi, biar kita tuh bisa kenal sama emosi. Atau kita juga bisa ngasih contoh langsung buat dari orang tua di anak-anak gitu. Nah, kita juga perlu buat ngelatih supaya kita tuh bisa ngelihat dari perspektif orang lain. Dan yang paling penting teman-teman, kita harus ngajarin sopan santun. Mulai dari tolong, terima kasih, dan maaf. Dan terakhir, gue mau ngutip dari Maya Angelou. Dia bilang, orang mungkin lupa apa yang Anda katakan, tapi mereka nggak pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa. Dan kalimat ini ngingetin kita kalau misalnya dampak terbesar yang buat kita kasih itu bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat gimana kita bikin orang lain tuh ngerasa dihargain, ngerasa dipahamin, dan didukung.